So, Nah, ini mendingan lah ya. mulai aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian usul fikih mengenai biografi 4 imam mazhab, sistem istimbat hukum 4 imam mazhab. Kami beranggotakan 4 orang yang di mana ada Evan Fadilah, saya sendiri, Fauzan Afiandi, Dila Fahri, dan Pilar Raditya. Pengertian usul fikih. Pengertian usul fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar atau asas-asas dalam memahami hukum Islam, baik yang tergandung dalam Al-Quran, hadis, ijma, atau konsensus para ulama, dan qiyah atau analogi. Usul fikih bertujuan untuk menentukan metode atau pendekatan dalam mengambil hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar dan akurat terhadap hukum Islam. Ilmu usul fikih mencakup beberapa konsep penting seperti dalil dalam hukum Islam, metode penarikan hukum dari dalil, hubungan antara dalil yang satu dengan yang lain, asas-asas dalam menetapkan hukum, dan pentingnya memahami konteks sejarah dan budaya dalam menafsirkan hukum Islam. Dalam prakteknya, usul fikih berperan penting dalam menentukan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti hukum ibadah, muamalah, jinayah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ilmu usul fikih menjadi sangat penting bagi para ahli hukum Islam dan para penuntut ilmu agama Islam secara umum. Selanjutnya ada biografi 4 imam mazhab. Yang akan dijelaskan oleh Pilar Raditya. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bernama lengkap Abu Hanifah Nu'man Ibnu Sabit At-Taimi. Dia lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi. Pada zamannya, dia dikenal sebagai seorang ulama yang luas ilmu pengetahuannya, terutama di bidang fikih. Dia hidup di dalam 2 periode kekhalifahan, yaitu masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Namun dia sama sekali tidak turut aktif dalam gerakan politik. Gubernur Irak Yazid ibnu Hubairah zaman Khalifah Marwan ibnu Muhammad dari dinasti Umayyah akan mengangkat Ibnu Hanifah menjadi hakim, tetapi dia menolak dengan tegas. Sebab itu, dia disiksa. Hal yang sama pun terjadi ketika kerajaan Abbasiyah telah berdiri. Khalifah Al-Mansur memanggil dia ke Baghdad dan kemudian akan diangkat menjadi hakim kerajaan. Dia pun menolak dan akhirnya dia harus menerima hukuman dan siksaan. Abu Hanifah telah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam dan memberikan pengajaran kepada para muridnya. Dia meninggalkan sebuah buku yang dinamai Al-Fiqh Al-Akbar. Lewat karyanya, Abu Hanifah menjadi orang yang pertama mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai qiyas, ihtisan, dan tradisi masyarakat. Dia telah menganggap sebagai pembangun suatu mazhab di mana mempunyai pengikut-pengikut yang tersebar di dunia, utamanya di Turki, Afghanistan, Transjordania, Indochina, dan Soviet Rusia. Ya, yang kedua ada Imam Malik Ibnu Anas. Imam Malik Ibnu Anas lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi. Berdiam dan hidup di Madinah. Dia menuntut ilmu di kota itu, kemudian menjadi ulama besar yang berpengaruh luas terhadap kota tersebut. Imam Malik memiliki 2 keistimewaan yang melebihi para ulama pada zamannya, yaitu menguasai ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Karyanya yang paling dikenal adalah kitab Al-Muwatta, yaitu kumpulan hadis-hadis sebagai ahli hadis. Imam Malik menduduki tempat yang penting dalam mengajarkan hadis.
Di samping itu, dia memberi fatwa dan mengajarkan hukum-hukum berdasarkan ijtihadnya sendiri. Banyak murid dan ulama-ulama yang datang belajar kepadanya termasuk Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Imam Malik menggunakan kias walaupun dalam arti yang lebih sempit daripada Abu Hanifah. Sebagaimana Abu Hanifah, dia juga telah membentuk mazhab fikih pengikut-pengikutnya. Sudah barang tentu paling banyak di kotanya sendiri di Madinah, dan sekarang ini pengikut-pengikutnya tersebar di Maroko, Aljazair, Tunis, Sudan, Kuwait, bahkan Bahrain. Imam Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan atau 757 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Dia punya silsilah kefamiliar dengan Nabi dari keturunan Muthalib ibnu Abdul Manaf. Dilahirkan sebagai seorang yatim, sejak kecil Imam Syafi'i tumbuh dalam menuntut ilmu di Mekah bersama dengan ibunya. Dia hidup dalam keadaan yang miskin. Sejak usia yang masih sangat muda, dia telah menghafal Al-Quran 30 juz. Terkenal sebagai seorang yang jenius, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pernah pula dia belajar tentang hadis pada Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i mampu menghafal seluruh isi kitab Al-Muwatta hanya dalam tempo 9 malam. Terhadap semua pengetahuan yang berhubungan dengan Quran, Sunnah, ucapan-ucapan para sahabat, sejarah, serta pendapat-pendapat yang berlawanan daripada ahli dan sebagainya, dipadukannya dengan sempurna bersama pengetahuannya yang mendalam tentang bahasa Arab, baik dalam ilmu bahasanya, nahwunya, sarafnya, dan syairnya. Berikutnya ada Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang dilahirkan di Baghdad pada tahun 1164 Hijriah atau 780 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Dia terkenal ahli dalam bidang hadis, fikih, dan teologi. Waktu Syafi'i mau meninggal, dia berkata, "Saya tidak meninggalkan di Baghdad orang yang lebih utama, alim dan lebih cerdas selain dari Ahmad Ibnu Hanbal." Pertama kali dia belajar pada Imam Syafi'i, dan setelah cukup ilmu dan peralatannya lalu berijtihad, merintis suatu mazhab tersendiri. Seperti imam-imam mazhab yang terdahulu, banyak pula ulama-ulama besar datang belajar padanya. Dia terkenal sebagai seorang yang teguh pendirian dan keras mempertahankannya. Watak itu menyebabkan Khalifah Al-Ma'mun sebagaimana pendapat Mu'tazilah yang menjadi mazhab kerajaan waktu itu, bahwa Quran itu makhluk, sebab itu ia adalah baharu atau hudus. Pendapat mana dipaksakan oleh Al-Ma'mun, tetapi Imam Ahmad secara tegas dan konsekuen menolaknya. Imam Ahmad banyak menulis buku-buku yang berharga. Nampaknya di antara sekian banyak ilmu pengetahuannya, dia lebih terkemuka sebagai spesialis dalam hadis. Beliau telah menyusun sebuah musnad, yang mana karya itu di dalamnya terkumpul hadis-hadis yang tampak dikemukakan oleh ulama lainnya. Buku tersebut berisi 40.000 buah hadis. Para pengikut Imam Ahmad pada umumnya terdapat di Saudi Arabia, Lebanon, dan Syria. Sistem istimbat hukum 4 imam mazhab. Sistem istimbat hukum atau metode deduksi hukum yang diterapkan oleh 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam menetapkan hukum Islam memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, Imam Hanafi menggunakan metode ihtisan dan istishab dalam menetapkan hukum Islam. Ihtisan dilakukan ketika terdapat dua hukum yang saling bertentangan, dan Imam Hanafi memilih hukum yang menurutnya lebih baik dan sesuai dengan kemaslahatan. Sementara itu, istishab dilakukan ketika tidak ada dalil yang membatalkan suatu hukum, sehingga hukum tersebut dianggap masih berlaku. Dan yang kedua, Imam Maliki menggunakan metode ihtisan dan hukum Islam. Ihtisan dilakukan ketika tidak ada dalil yang jelas dan kemaslahatan masyarakat perlu dipertimbangkan. Sedangkan hukum Islam digunakan untuk menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, Imam Syafi'i menggunakan metode kias atau analogi dan ihtisan dalam menetapkan hukum Islam.
Kias dilakukan dengan membandingkan suatu masalah dengan kasus yang sudah memiliki dalil. Sedangkan ihtisan digunakan ketika tidak terdapat dalil yang jelas dan kemaslahatan masyarakat perlu dipertimbangkan. Yang keempat, Imam Hambali menggunakan metode kias dan istinbat. Dalam menetapkan hukum Islam, istinbat dilakukan dengan menganalisis dalil-dalil hukum dan menarik kesimpulan berdasarkan kesamaan atau perbedaan yang ditemukan. Meskipun menggunakan metode yang berbeda-beda, namun keempat imam mazhab tersebut selalu berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Dan kias sebagai analogi untuk sumber-sumber hukum Islam yang utama. Selain itu, mereka juga mengutamakan maslahat dan menjaga konsistensi dalam menetapkan hukum Islam. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok 3 tentang mengenai pengertian usul fikih, teori 4 imam mazhab, sistem istinbat, hukum 4 imam mazhab. Bila ada yang ingin bertanya mungkin di kolom komentar. Oh. Baik, Nah,